Kadang kita meninggalkan seseorang bukan karena sudah berhenti mencintainya, justru karena masih mencintainya. Kita sadar bahwa hubungan itu mungkin tidak akan membawa kita ke kehidupan yang kita inginkan. Ini adalah kisah dari seorang yang bernama Bunga, 25 tahun, tinggal di Jogja. Ya, oke, nama Bunga itu nama samaran ya. Jadi eh, ketika Bunga akhirnya memutuskan mengakhiri hubungan yang sudah berjalan hampir 4 tahun, bukan karena ia sudah tidak sayang, bukan pula karena mereka tidak punya masa depan, justru kebalikannya. Bunga sudah menganggap laki-laki itu sebagai seorang yang mungkin akan menjadi pasangan terakhirnya. Tapi ada satu pertanyaan yang terus menghantuinya, yaitu kalau hubungan ini diteruskan, apakah kami benar-benar bisa tumbuh bersama? Bunga pertama kali bertemu dengannya itu secara tidak sengaja di dalam kereta sekitar tahun 2020. Saat itu Bunga masih kuliah semester 4 dan sedang dalam perjalanan menuju Garut. Mereka awalnya hanya ngobrol seperti dua orang asing yang kebetulan duduk dalam perjalanan yang sama. Sebelum turun dari kereta, mereka bertukar Instagram. Bunga tidak pernah menyangka percakapan singkat itu akan menjadi awal dari hubungan yang panjang. Laki-laki itu berasal dari Jawa Timur, sementara Bunga tinggal di Jogja. Hubungan mereka dimulai dengan jarak yang jauh. Mereka lebih sering berkomunikasi lewat telepon dan pesan, namun setiap 2 atau 3 bulan pria itu menyempatkan diri datang ke Yogyakarta untuk menemui Bunga. Dari sana, keduanya semakin dekat. Bunga bahkan mengenalkannya kepada keluarganya. Hubungan itu berjalan dengan baik. Bunga juga berusaha membantu pasangannya untuk berkembang. Ketika ia merasa tidak nyaman dengan pekerjaannya, Bunga membantunya memperbaiki CV, mencarikan informasi pekerjaan, bahkan keluarganya ikut memberi dukungan. Setahun kemudian, pria itu berhasil mendapatkan pekerjaan yang baik. Bagi Bunga itu adalah kebahagiaan tersendiri. Ia merasa berhasil membantu seseorang yang ia cintai menjadi lebih baik. Namun setelah hubungan berjalan 2-3 tahun, Bunga mulai melihat persoalan yang lebih besar. Pasangannya adalah tulang punggung keluarga. Ayahnya sudah tidak ada, sehingga ia merasa memiliki tanggung jawab besar terhadap ibunya dan keluarganya, karena dia juga anak pertama. Bunga sangat memahami keadaan itu. Masalahnya, Bunga mulai memikirkan kehidupan mereka jika suatu hari menikah. Ia bertanya-tanya apakah pasangannya mampu membagi tanggung jawab antara keluarga asal dan keluarga yang mereka bangun. Sementara itu, Bunga sendiri memiliki keinginan untuk terus berkembang. Setelah lulus kuliah, ia ingin merantau dan membangun kehidupan di luar kota. Namun pasangannya justru melarang. Ia semakin posesif dan tidak ingin Bunga dekat dengan orang lain, terutama rekan kerja laki-laki. Bagi Bunga, persoalannya bukan sekedar rasa cemburu. Ia merasa sedang berada di titik seseorang yang mencintainya justru mulai menghalangi langkahnya. Padahal selama ini Bunga selalu berusaha mendorong pasangannya untuk berkembang. Kini ia merasa dirinya tidak mendapatkan kebebasan yang sama. Pertengkaran pun semakin sering terjadi, sampai akhirnya Bunga memutuskan pergi merantau, dan ketika ia baru tiba di kota barunya, sebuah masalah lain terungkap. Masalah yang jauh lebih besar. Sesuatu yang menurut Bunga sudah masuk ke batas pengkhianatan dan membuatnya tidak sanggup melanjutkan hubungan tersebut. Yang membuatnya merasa semakin berat. Saat itu Bunga sebenarnya masih sangat mencintainya, namun terkadang cinta saja tidak cukup untuk membuat seseorang bertahan. Bunga akhirnya memilih pergi, bukan karena laki-laki itu orang jahat. Ia justru mengakui bahwa mantannya adalah orang yang baik, bertanggung jawab, dan memiliki banyak
sisi positif. Hanya saja, mereka tumbuh dari keluarga yang sangat berbeda cara pandangnya. Bunga terbiasa melihat kehidupan sebagai sesuatu yang harus terus berkembang dan diusahakan, sementara pasangannya masih memiliki tanggung jawab besar terhadap keluarganya. Tidak ada yang benar-benar salah, mungkin mereka hanya tidak menemukan jalan tengah, karena dalam sebuah hubungan, dua orang tidak harus selalu mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kadang keduanya harus sama-sama mengalah lalu bertemu di tengah. Dan mungkin itulah yang disebut tidak berjodoh. Bukan karena tidak ada cinta, tetapi karena cinta itu tidak lagi cukup untuk membuat dua orang berjalan menuju arah yang sama. Kini Bunga ingin menata hidupnya kembali. Di usia 25 tahun ini, ia berharap hubungan yang ia sedang jalani sekarang bisa menjadi hubungan terakhir. Ia sudah lelah dengan drama, ia hanya ingin hidup lebih tenang, tumbuh bersama seseorang dan akhirnya menemukan tempat untuk pulang. Jadi semoga Bunga, kamu bisa bahagia dengan orang baru itu.